وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sutroh imam, sutrohnya makmum. Makmum tidak berkewajiban bersutroh. Nah, tadi sudah di awal tak singgung. Karena sutroh dalam sholat jamaah merupakan tanggung jawab imam. Dan karena para sahabat sholat bersama dengan Nabi SAW, namun tidak dinukil kalau mereka membuat sutroh. Jangan ada yang berkeyakinan bahwa setiap makmum sutrohnya adalah makmum di depannya. Karena hal itu tidak ada bagi makmum shaf pertama. Artinya shaf pertama itu nggak pakai sutroh. Karena sutrohnya adalah imamnya. Jadi yang belakang-belakang ya nggak perlu pakai sutroh. Kemudian konsekuensinya setiap makmum harus mencegah orang yang lewat di depannya. Padahal hal itu tidak dibenarkan. Nantinya kalau kemudian ada jamaah di tengah-tengah kemudian pengen pipis atau pengen buang air besar, terus dia mau membatalkan sholatnya dia lewat di depan kita, ya biarin aja. Karena sutroh kita sebagai jamaah ya imam kita. Jadi yang nggak boleh dilewati adalah imamnya, bukan makmumnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Jitu ana wal fadlu ala utanin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Arafata famarorna ala ba'di safi fanazalna fataroknaha tarta'u wa dakhalna ma'a Rasulillah SAW fis sholati wa lam yakul lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an wa fi riwayatin annal utana marrat baina yadil safi al-awwal." Dari Ibnu Abbas dia berkata, saya pernah datang bersama dengan Fadl dengan mengendarai keledai ketika Nabi SAW di Arafah. Lalu kami melewati sebagian shaf, kemudian turun dan kami biarkan keledai tersebut makan rumput. Lalu kami ikut bergabung sholat bersama Nabi SAW dan Nabi tidak mengatakan sesuatu pun bersama dengan kami pada kami, yaitu mengingkari perbuatan kami yang lewat bawa keledai itu. Dalam riwayat Bukhari bahwasanya keledai itu melewati di depan shaf yang pertama. Jadi tadi 3 yang membatalkan apa? Wanita, kemudian anjing, satu lagi apa? Keledai, orang. Mana ini? Oh iya, keledai. Nah, dalam kasus ini, kenapa sholatnya tidak batal? Karena yang dilewati bukan imamnya. Artinya, ya toh, ketika keledai ini lewat, posisinya kamu sholat sunnah misalnya, dilewati keledai ya sholatmu batal. Ya. Tapi karena softnya berjamaah, kemudian imamnya ada Nabi SAW, maka karena keledainya lewatnya di belakang itu, maka sholatnya tidak batal. Dan Nabi SAW tidak mengingatkan itu, tidak mengelekkan itu. Loh, karena Nabi imam nggak lihat kalau di belakangnya ada keledai. Nah, Nabi itu sering ya, ada hal yang tidak dilihat tapi Nabi tahu karena dikasih tahu oleh malaikat. Jadi kalau nggak Nabi nggak lihat langsung, malaikat itu ngasih tahu. Ini loh gini. Jadi menunjukkan Nabi itu nggak ngerti perkara yang gaib kecuali yang disampaikan oleh para malaikat. Yang tentu malaikat menyampaikan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada sekarang orang ngaku-ngaku ngerti yang gaib, song ini, song ngono, itu jelas dusta. Ya. Dalam hadis ini Ibnu Abbas dan Fadl melewati sholat pertama dengan kendaraan keledai betina, lalu tidak ada seorang pun dari sholat dari sahabat yang kemudian mencegahnya atau mencegah keledainya. Demikian pula Nabi SAW tidak mengingkarinya. Imam Ibnu Abdul Bar berkata, hadis Ibnu Abbas ini mengkhususkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang bila seorang di antara kalian sholat maka janganlah dia biarkan seorang melewati depannya. Karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri khusus bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum maka tidak memudaratkannya atau berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ini. Lalu lanjut beliau, semua ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Jadi kalau orang yang paham betul, maka kalau dia jadi makmum ada orang lewat depannya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kadang orang nggak paham, kita lewat itu dicegah, benar-benar dicegah. Padahal yo kadang itu ya lingkungan pesantren, tapi kadang pesantren yang nggak paham, kadang kayak gitu. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.